Pokoknya jam 10 pas tuh Pak, si almarhum Vina itu SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main enggak? SMS begitu. Mau ikut main enggak? Mau ikut main enggak? Jam 10 itu. Ya jam 10. Nelpon lagi, pakai nelpon biasa. Nah nelpon, dia ngomong, si Mega ngomong itu si Vina nelpon. Ada apa? Bilang kayak gitu. Sama saya, udahlah Meg, biarin aja, orang saya yang nggak mau main kok. Terus menerus, akunya risih, udah biarin. Tapi kan dalam pikiran saya asumsinya nggak ada lagi kejadian aneh Pak. Emang dia lagi bener seneng banget sama temen-temennya, sama si Ekinya juga. Nah dia miss call tuh 3 kali. 3 kali berturut-turut kata. Udah ini. Aduh, udah deh, stop. Ya, segala sandiwara ini masyarakat sudah muak dan sudah tidak percaya lagi. Sekalipun Anda membuat 1000 video sebagai tempat klarifikasi atau sekedar ingin membuktikan bahwa Anda ini memang tidak bersalah, tidak akan percaya, ya. Karena proses sudah lama terjadi. Proses hukum ini, kejadian ini, kasus ini sudah lama terjadi dan prosesnya juga sudah dimenangkan oleh Peggy dan itu tidak bersalah, ya, untuk yang salah tangkap. Dan ada beberapa kesaksian dan itu bukan hanya 1-2 orang tapi banyak yang bersaksi bahwa yang ke-7 orang yang terpidana hukuman seumur hidup dan itu adalah salah tangkap. Ya, dan kesaksian itu ada yang mengaku bahwa semua skenario ini yang mengatur adalah Ibtu Rudiana. Udah deh, Anda ini jangan buta ya, buta hati, buta akal. Oh, aja. Dua-duanya di motor Pak. Dua-duanya di motor. Iya makanya. Di podcast bersama Uya Kuya atau ngobrol duduk bareng bersama Uya Kuya, kakaknya Vina mengatakan bahwa dia tidak tahu teman perempuan yang menjemput Vina di malam itu. Tetapi di podcast berikutnya tiba-tiba kakaknya Vina tahu bahwa yang menjemput ke rumahnya itu namanya Mega. Ya, sedangkan pengakuan dari Mega dan Widya, mereka di malam itu tidak menjemput tidak menjemput Vina ke rumah, tetapi mereka menunggu di depan gang pinggir jalan. Ya, cenglu bonceng tilu. Coba ini mana yang bener ini? Kalau saya sih lebih aneh ke kakaknya Vina, ya. Soalnya apa? Di podcast pertama pertanyaannya pada saat Uya Kuya bertanya, jadi perempuan yang menemui atau menjemput Vina ke rumah. Terus kata kakaknya Vina, ya betul. Tahu siapa? Menjawab, tidak tahu. Tetapi di podcast berikutnya tiba-tiba dia bisa jadi tahu yang menjemput ke rumah itu 1 orang, perempuan namanya Mega. Ya. Sedangkan pengakuan si Meganya bersama Widya, dia tidak menjemput ke rumah, hanya nunggu di pinggir jalan depan gang. Jadi buat Bapak Reza atau Bapak Aing Deddy Mulyadi, tolonglah ini ketiga orang ini dipertemukan. Ya, suruh ngobrol. Pabelit. Ya. Jadi memang ada kesamaan, yaitu sama-sama intinya menjemput dan dijemput. Mega Lestari, wanita yang dijemput oleh Vina Cirebon ke rumah di malam kejadian, akhirnya muncul. Terkini adalah teka-teki kasus Vina Cirebon belum juga menemukan titik terang. Mega dan Widya beri pengakuan yang sangat mengejutkan. Mega dan Widya mengaku kedekatan mereka sudah berlangsung lama, sejak 10 tahun sebelum adanya sosok almarhum Vina Cirebon. Menurut Reza, dengan munculnya teman Vina ini ada beberapa poin penting yang berbeda dengan penyampaian polisi. Salah satunya kronologi waktu kejadian Vina Cirebon. Padahal cerita dari Mbak Widya dan Mega ini disampaikan memiliki poin penting mengenai kronologi waktu, katanya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Mengklarifikasi di dunia medsos dengan mengklarifikasi di dunia hukum. Ya, seperti yang pernah Anda lakukan dalam kasus ini, sekalipun Anda adalah bapak dari seorang
ya yang katanya korban, tapi Anda menggunakan penyalahgunaan kewenangan Anda sebagai seorang penegak hukum dan juga sebagai ayah korban, sehingga terjadilah peristiwa seperti ini. Belum pernah terjadi di bangsa ini. Betapa menghancurkannya wibawa hukum, betapa menghancurkannya instansi hukum, betapa menghancurkannya kelembagaan negara yang dilecehkan oleh Bapak. Sungguh ini harus segera diakhiri di meja persidangan. Beраnikah Bapak kemudian, ya, dan atas nama negara dan Kapolri saya minta agar menonaktifkan Bapak, ya, menonaktifkan Bapak sebagai anggota Polri untuk sementara dan proses penyelidikan dan penyidikan, di mana Bapak juga harus diperiksa secara transparan, bukan kemudian mengendap-endap seperti tidak ingin disaksikan oleh warga negara Indonesia. Dan saya minta juga, ya, agar kita kembali mendudukan rule of the law, marwah hukum, konstruksi hukum dengan benar. Bagaimana masyarakat tidak lagi dibingungkan dengan peramen drama-drama dan segala macam yang bentuknya hanya mengacaukan segala hal. Kalau Bapak berani, Bapak tidak harus minta dinonaktifkan. Bapak nonaktifkan diri Bapak sendiri, ya, lalu Bapak memberikan keterangan dengan benar dan pasti. Ya, jangan kemudian, ya, peramen ini diciptakan lagi dengan orang penuh dengan Pak. Ini bahasa Indonesia sudah pernah melakukan reformasi hukum dengan mengadili Soeharto, dengan mengadili anaknya Tommy Soeharto. Tapi kenapa hari ini Bapak menyembunyikan kebenaran dari kebenaran yang sebenarnya? Kenapa takut diperiksa? Kenapa harus melindungi? Ada apa sebenarnya? Rakyat Indonesia bukan orang goblok. Dan institusi Polri juga bukan institusi recehan yang bisa dikangkangi oleh oknum bersembunyi. Ibtu Rudiana Ayah Eki akhirnya muncul ke publik setelah kasus Vina Cirebon kembali disorot. Dengan penuh rasa hormat, Ibtu Rudiana membantah dan meminta maaf kepada masyarakat dan rekan-rekan di media karena selama beberapa waktu ini tidak tampil di hadapan publik. Ia menjelaskan bahwa ada alasan tertentu yang membuatnya tidak muncul ke publik setelah kasus Vina Cirebon dan Eki kembali viral. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh tugas yang dijalankan sebagai seorang anggota polisi yang masih aktif. Ia pun mengaku tidak menutup diri meskipun beberapa akhir ini disorot oleh berbagai pihak pada kasus yang mencuat menimpa putranya tersebut. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Bersama ini saya sampaikan klarifikasi terhadap berita-berita miring. Tumben bisa keluar, Pak. Selama ini kemana saja, Pak? Bapak seorang oknum polisi, ya. Tapi langkah Bapak terlalu wow. Bapak memenjarakan anak yang tidak bersalah. Bapak telah melibatkan anak yang tidak bersalah. Anak masih di bawah umur. Anak 8 tidak tahu apa-apa. Dia masih polos, tidak ngerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Tapi Bapak jebak, Bapak jerat. Seakan-akan dia pelakunya. Hebat Anda, Pak. Ingat, Pak, hukum karma, Pak. Walaupun Anda berseragam hanya sementara. Ini Anda di mana, Pak? Ada seorang oknum. Anak orang yang tidak bersalah Anda jerat. Sampai dijatuhi hukuman seumur hidup. Anda siksa dia di dalam sel. Anda suruh minum kencing Anda. Anda sendiri mau nggak minum kencing Anda sendiri? Makan tai Anda sendiri. Muka dan perilaku Anda sama busuknya, Pak. Anda nggak pantas jadi oknum polisi, jadi aparat. Pantasnya Anda jadi pengemis di pinggir jalan, itu baru mantap. Anak Anda yang itu geng motor, ada masalah sama geng motor, kenapa anak yang nggak berdosa Anda ikut-ikutkan? Selama ini Anda kemana? Dedek sama Aib, orang yang nggak tahu apa-apa Anda libatkan untuk jadi saksi palsu. Anda ini, hati Anda dari apa? Anda ini manusia apa bukan? Jangan mementingkan diri sendiri, mengorbankan anaknya orang miskin. Orang yang nggak berdaya, anak yang nggak berdaya Anda jerat seperti itu.
Di mana pemikiran Anda? Kalau Anda berani bongkar anak Anda, makam Merah Eki, kalau Anda berani. Di sisi lain, Susno 2G menilai bahwa Ibtu Rudiana perlu mengambil langkah untuk tampil di depan publik dan menjelaskan duduk perkara. Menurutnya, langkah ini sangatlah baik. Langkah ini dapat membantu mengklarifikasi isu-isu yang beredar di masyarakat dan menjawab tuduhan bahwa Rudiana telah merekayasa kasus dan memberikan kesaksian palsu, ungkap Susno 2G. Ia menambahkan bahwa jika tuduhan terhadap Rudiana tidak dijawab dengan bukti konkret, isu tersebut akan terus berkembang. Oleh karena itu, tampil di hadapan publik memberikan klarifikasi adalah langkah yang tepat untuk memberikan informasi atau bukti yang benar kepada masyarakat. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah.